Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Faras Haidar Hakim dari Duotasena 2022. Di sini selaku tentor akademik dari mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai SNJ UTS yang udah ku bikin, di mana soalnya diambil dari tahun lalu dan terdiri dari dua soal, yaitu soal pertama mengenai pondasi telapak gabungan, sedangkan soal yang kedua mengenai pondasi sumuran. Nah, untuk soal yang pertama, kita langsung saja masuk, di mana soal ini memiliki bobot 50%, yang mana pondasi telapak gabungan ini harus kita rencanakan dengan kolom yang ada itu tuh memiliki jarak 6,5 meter, kemudian kolom kiri dan kolom kanannya memiliki ukuran yang berbeda, tebal plat pondasinya 0,8, serta di sini ada keterangan muka atas pondasi sama dengan permukaan tanah. Artinya, kedalaman pondasinya itu hanya berasal dari, tebal plat pondasinya atau sedalam 0,8 meter saja. Kemudian juga diketahui parameter-parameter tanah seperti gama tanahnya, kemudian kohesi, sudut geser atau V, serta NC, NT, dan N gamma. Kemudian ada pembebanan juga terdiri dari beban mati dan beban hidup. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung kapasitas daya dukung izin dari tanah, kemudian jenis pondasi telapak gabungan dan alasannya, menggambar tegangan tanah, serta menggambar rencana pondasi telapak gabungan, baik dari tampak atas atau denah, serta potongan melintang. Oke, masuk aja ke pembahasannya. Ini tadi udah diketahui semua yang udah aku sebutin. R ini tadi jarak antara as kolom, kemudian ini ukuran kolom, kolom 1, kolom 2, tebal, gama beton, dan seterusnya. Nah, karena kita diminta untuk menghitung kapasitas daya dukung izin, maka kita akan menggunakan formula yang paling umum, yaitu biasanya kapasitas daya dukung tanah itu dihitung dengan cara C kali NC plus Q kali NQ ditambah setengah kali gamma dikali B dikali N gamma. Nah, sedangkan untuk pondasi telapak gabungan itu ada koefisien-koefisien yang digunakan untuk penyesuaian. Jadi kita nggak memakai rumus dasar yang awal ini, tapi kita bisa pakai rumus yang udah kutulis di bawah ini. Di mana koefisiennya untuk pondasi telapak gabungan ini itu kita pakai 1 plus 0,3 B per L, kemudian CNC ini tetap, kemudian Q yang ada di sini itu bisa kita gantikan dengan DF dikali gamma, karena DF itu sama aja kayak kedalaman gitu ya. Kemudian dikalikan NQ plus ini yang belakang setengah kali gamma kali B kali N gamma tetap, koefisiennya adalah 1 dikurangi 0,2 B per L. Nah, untuk di awal ini kita dapat mengasumsikan panjang dan lebar pondasi terlebih dahulu. Ya karena kita diminta untuk perencanaan, jadi kita coba-coba terlebih dahulu. Di mana di sini aku pakai B-nya atau lebarnya adalah 2 meter dengan panjangnya 8 meter. Sedangkan DF atau kedalaman pondasi ini seperti yang dikatakan di soal bahwasanya muka tanahnya itu tepat di pondasi. Kalau biasanya ada pondasi, misal seperti ini gambar ini, itu kan kedalamannya ya dari muka tanah sampai ke bagian bawah. Nah, berarti kalau pondasinya itu ada di bagian atas gini, sorry, gini, maka kedalamannya ya dari tanah sini ke sampai paling bawah atau tebal platnya. Kemudian kita lakukan perhitungan, tinggal dimasukin aja 1 plus 0,3 kali B per L dan seterusnya. Ini ketemu Q ultimate-nya itu 2333,9 kN per meter persegi. Nah, kemudian kita ubah aja ke ton per meter persegi. Kalau untuk konversinya itu bisa kita bagi aja dengan 10 atau kalau misal kita mau pakai gravitasi 9,81 ya berarti
Q ultimate yang kilonewton per meter persegi ini kita bagi sama 9,81. Tapi untuk mempermudah bisa kita langsung aja pakai dibagi 10 untuk ketemu, dalam ton per meter persegi. Nah kemudian, untuk faktor of safety atau faktor keamanan, itu biasanya kita pakai di angka 3, seperti yang udah lampirin di sini. Akan tetapi sebenarnya, untuk penerapan faktor keamanan ini, kita dapat kurangi atau lebihkan, lebih dari 3 atau kurang dari 3, itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan nantinya. Sebenarnya faktor keamanan di atas 1 pun itu udah dikatakan aman, karena udah melebihi dari, apa yang seharusnya diterima oleh pondasi. Di sini kita pakai 3, Q ultimate, itu nanti bakal kita bagi sama Fs, di mana Q allowable atau Q izin adalah 233,39 dibagi 3 ketemu 77,79 ton per meter persegi. Maka nilai kapasitas daya dukung izin tanah ialah sebesar 77,79 ton per meter persegi. Oke, mungkin soal yang A udah, terus jenis pondasi telapak gabungan yang dipilih. Di mana pada perencanaan ini kita harus memutuskan menggunakan jenis pondasi telapak gabungan apa. Akan tetapi perlu perencanaan dimensi terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena pada setiap jenis pondasi telapak itu ada syarat-syaratnya. Seperti misal di pondasi telapak segi 4 itu syaratnya adalah yang A-nya itu harus kurang dari sama dengan B dan juga A-nya harus kurang dari sama dengan 0,5 R. Jika tidak memenuhi, dapat digunakan pondasi gabungan lainnya. Ini aku ambil dari PPT Pak Bambang seperti itu. Nah, kemudian kita hitung pembebanan, di mana pembebanannya berasal dari jumlah beban mati dan hidup, P1 75 plus 55 130, P2 120 plus 90 210, dengan resultannya atau totalnya itu 340 ton. Kemudian perencanaan dimensi terhadap beban, di mana pondasi ini punya berat sendiri atau beban sendiri. Beban sendirinya ini dapat kita hitung dengan mengalihkan antara gamma beton dengan kedalaman pondasi. Di sini kedalamannya 0,8 kali 2,4 ketemu 1,92 ton per meter persegi. Sedangkan Q neto itu dari Q izin atau Q allowable dikurangi dengan Q pondasi. Ketemu 75,87 ton per meter persegi. Sedangkan kebutuhan luasan pondasinya A sama dengan resultan dibagi Q neto. 340 dibagi 75,87. 4,48 meter persegi. Nah, ini sebenarnya luasan pondasi minimum yang harus dimiliki. Kalau emang lebih, sebenarnya itu nggak apa-apa. Mungkin hanya saja perencanaannya itu akan lebih boros daripada biasanya. Tapi karena di sini entah kenapa di perhitunganku itu aku ngerasanya karena NC, NQ, N gamanya ini besar banget ya. Jadinya kapasitas daya dukung tanahnya pun juga besar. Di sini sampai 77,79 ton. Alhasil kebutuhan luasan pondasi minimumnya itu kecil banget. Tapi kalau nanti ke depannya kita mau memperbesar atau luasan pondasi yang kita pakai itu lebih besar dari ini, itu juga artinya pondasinya bakal semakin kuat gitu. Kemudian posisi garis kerja R terhadap P1, R-nya tadi 6,5, R1 sama dengan P2 kali R per R ketemu 4,015. Sedangkan R2-nya berarti tinggal R dikurangi R1 ketemu 2,485. Kemudian untuk perhitungan panjang dan lebar pondasi itu kita pakai rumus yang ada di sini juga. Ini yang panjang pondasi L sama dengan 2 kali R1 plus A1, di mana R1-nya kita udah dapat 4,015 dan A1 ini kita pakai aja setengah dari ukuran kolom yang pertama atau yang di kiri. Kenapa di sini aku pakai setengah? Karena di soal itu tidak ada ketentuan kolomnya, A1-nya itu harus lebih dari kolom atau enggak. Jadi kalau mau lebih gampang ya kolomnya ini kita
kita pojokin aja. Sorry. Kayak gini. Karena perencanaan yang kayak gini itu lebih gampang daripada kita harus bikin seperti ini. Nah, yang ini lebih gampang daripada ini. Oke, next. Jadi A1-nya tinggal dibagi tadi 0,35 dibagi 2 ketemu 0,175. Kemudian L sama dengan 2 kali 4,015 plus 0,175 ketemu 8,38 meter. Kemudian B-nya atau lebarnya itu tinggal kita bagi aja antara luas dengan panjangnya. Jadi 4,48 per 8,38 ketemu 0,53 meter. Nah, karena lebarnya ini terlalu sempit gitu ya, 0,53 aja ini pasti nggak bakal bisa nampung buat kolom kita yang kedua, karena kolom kita yang kedua aja ukurannya sampai 0,6. Jadi kita dapat naikin lebar ini sesuai yang kita inginkan. Tetapi dengan syarat yang penting nanti di akhir luasan pondasi ini, hasil dari B kali L yang kita gunakan itu harus lebih besar daripada yang luasan pondasi minimum. Nah, karena ini kita naikin jadi 2 meter, diperbesar jadi 2 meter, sementara itu panjang pondasi dapat diperkecil dengan syarat luasan pondasi harus tetap lebih besar dari 4,48. Maka dari 8,38 ini kita turunkan. Di sini aku pakai jadinya 8 meter dan lebarnya 2 meter. Setelah itu kalau sudah menemukan dimensinya, kita dapat cek persyaratannya seperti yang udah aku sebutin di atas, di mana tadi A1 udah kita hitung ketemu 0,175, A2-nya kita hitung. Jadi A2 itu kan ini A2. Berarti kan total semuanya dari sini sampai ke sini atau L dikurangi dari as ke as ini R terus dikurangi A1. Jadi A2 adalah L dikurangi R dikurangi A1 ketemu 1,325 meter. Syarat yang pertama yaitu A kurang dari sama dengan B. A-nya kita ada 0,175 plus 1,325 yaitu 1,5 meter. Di mana B kita adalah 2 meter. Jadi 1,5 kurang dari sama dengan 2. Oke, syaratnya terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua yaitu A harus kurang dari sama dengan 0,5 R. A-nya itu 1,5 meter, kemudian R-nya seperti yang ada di soal itu 6,5 meter. Jadi 1,5 harus kurang dari sama dengan 0,5 kali 6,5 yaitu 3,25. Syarat 2 juga terpenuhi. Jadi pondasi telapak yang dipilih adalah pondasi telapak segi 4. Alasannya kenapa ya karena memenuhi syarat-syarat yang wajib digunakan saat mau mendesain pondasi telapak segi 4. Di mana pondasi ini memiliki dimensi panjang kali lebar yaitu 8 kali 2 meter dengan areanya yaitu 16 meter persegi. Kemudian untuk tegangan tanah, di mana pusat berat pondasi terletak di tengah L per 2 yaitu 4 meter dari sisi kiri. Kemudian eksentrisitasnya adalah E sama dengan R1 dikurangi 4. Nah, R1-nya kita juga udah dapat 4,015 meter dikurangi 4 yaitu 0,015 meter di sebelah kanan pusat berat pondasi. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misal tadi ini ya. Ini tengahnya resultan. Terus ini kan eksentrisitasnya 0,015 meter. Dia kan positif ya, nggak negatif. Berarti eksentrisitasnya itu ada di
geser 0,015 meter dari titik tengah ini. Nah, di sini. Jadi di sini aku tulis di sebelah kanan pusat berat pondasi. Nah, kemudian ada syarat satu lagi untuk eksentrisitasnya, yaitu untuk pondasi segi 4, resultan gaya harus terletak di dalam inti E kurang dari sama dengan 1/6 L. Cek syaratnya, E 0,015 kurang dari sama dengan 1/6 kali 8, yaitu 1,33 meter. Karena terpenuhi maka oke. Nah, kemudian tegangan tanah, sigma max itu syaratnya ada dua, tegangan tanah. Sigma max harus kurang dari sama dengan Q allowable, sama sigma min harus lebih besar dari sama dengan 0. Rumusnya pakai yang mana? Rumusnya pakai yang ini. Di mana plus minus ini nanti dipakai sesuai maksimum sama minimumnya. Kalau maksimum berarti kita pakai plus, kalau minimum kita pakai min. Sigma max ketemu 23,41, ini kurang dari 77,79, oke, syaratnya terpenuhi. Kemudian sigma min ini pakai min, ketemu 22,93, karena lebih dari sama dengan 0 maka oke. Nah, untuk gambar tegangannya kayak gini, ini di P1 itu yang paling maksimum 23,41, terus di minimum itu ada di paling ujung yaitu 22,93. Nah, ini gambar rencananya 350 kali 350 kolomnya, yang kiri yang kanan 600 600. 6500 ini R. Kemudian ini tengahnya, berarti ini nanti ada resultannya. Berarti resultannya di sini nanti di tengah-tengah 4000 4000. Terus ini potongan AA di sebelah sini. Terus yang paling bawah ada potongan BB. Oke, next soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita akan ngebahas tentang pondasi sumuran. Di mana di pondasi sumuran ini kita dikasih data yang pertama yaitu beban dari luar 1400 kN, gamma tanah 1,9 ton per meter kubik, kohesi atau C 0,3, sedangkan V atau sudut gesernya 30. Nah, kita juga dikasih data pengujian CPT atau sondir, di mana data yang sondir yang ada di sini itu cuman data konus resisten atau QC. Sedangkan biasanya kalau mau mengolah data sondir itu kita pakai yang namanya friction ratio. Cuman karena di sini nggak ada ya, berarti kita manfaatin sebaik mungkin data ini. Dan kita diminta buat rencanakan pondasi sumuran mencakup tekanan tanah lateral dan momen, dimensi pondasinya, kemudian faktor keamanan, serta gambar. Nah, untuk pondasi sumuran ini tadi diketahui udah ada. Nah, buat baca grafik sondir ini, sebenarnya kita perlu grafik sondir itu biasanya per 0,2 meter. Nah, sedangkan di sini itu berupa grafik dan ini nggak ada detailnya gitu. Jadi mungkin kita bisa kira-kira aja, dan kira-kiranya itu harus berdasarkan tabel ini. Di mana biasanya tanah itu dianggap udah mulai padat itu saat mencapai QC-nya atau konus resistennya itu 120. Tapi karena kita pengen lebih aman gitu ya, jadi kita pakai aja yang sangat padat di mana konus resistennya atau QC-nya 200, dan 200 ini kurang lebih dicapai di kedalaman 4 meter lebih dikit gitu lah ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan pembacaan grafik sondir, tanah mulai keras pada kedalaman 4 meter saat QC sama dengan 200 meter. QC sama dengan 200, sorry. Oleh karena itu kedalaman pondasi yang dipakai di sini aku milih buat pakai pondasi sumuran dengan kedalaman 4,5 meter. Karena di 4,5 meter di sini itu kemungkinan QC-nya bahkan udah lebih dari 200, bahkan bisa aja mencapai 250. Oke, kita ngitung tekanan tanah lateral terlebih dahulu.
kita harus ngitung KA dan KP, di mana KA dan KP itu sebenarnya rumusnya sama, bedanya cuma di tanda, di mana KA itu tangen dari 45 derajat dikurangi V per 2 dikuadratkan, sedangkan yang tekanan tanah, koefisien tekanan tanah pasif itu tangen 45 derajat plus V per 2 dikuadratkan. KA ketemu 0,33, KP ketemu 3. Kemudian menghitung tekanan tanah aktif dan pasif. Nah, jadi karena di sini itu bukan seperti soal-soal sebelumnya, di mana soal-soal sebelumnya kan itu ada kasusnya, studi kasusnya itu di atasnya ada abutmen gitu ya. Di sini ada abutmen dan di abutmennya juga di sini tuh ada tanah lagi. Tapi sedangkan di sini kita tuh cuman satu doang, yaitu cuman langsung pondasi sumuran, maka dari itu tekanan tanahnya itu langsung di pondasi sumurannya, nggak ada tanah di atas dari pondasi sumuran. Jadi kita di sini pakai PA atau PH ini adalah setengah kali gamma dikali Z kuadrat, Z itu kedalaman dikali KA. Di sini gamanya udah diketahui 1,9, 4,5 kuadrat, kedalamannya tadi kita pakai terus dikali 0,33 ketemu 6,412. Nah, PA ini itu bentuknya adalah segitiga. Karena semakin dalam itu akan semakin besar nilai dari tekanannya. Kemudian yang tekanan pasif, yang pertama 2C akar KP kali 2D kali Z, di mana D-nya ini adalah diameter, sedangkan kita belum menentukan diameternya berapa. Jadi di sini D-nya tetap kita buat D aja. Jadi PP1 ketemu 9,353 D ton per meter persegi, dan PP2 rumusnya ini ketemu 25,65 D. Kemudian kita bikin persamaan, di mana sigma PH itu adalah PA, tekanan aktif, dikurangi tekanan pasif 1, dikurangi tekanan pasif 2. Kemudian sigma momen itu tinggal ini dikaliin sama jaraknya dari titik berat masing-masing. Jadi untuk di PA ini karena bentuknya segitiga, maka titik beratnya kan ini ada di sepertiga. Ini sepertiga. Sepertiga dari kedalaman atau sepertiga dari Z. Nah, kemudian untuk yang persegi panjang ini, titik beratnya kan ada di tengah, atau berarti yang PP1 ini nanti dikalikan sama setengah Z. Jadi sigma momennya PA dikali sepertiga Z dikurangi PP1 dikali setengah Z ini dikali PP2 dikali sepertiga Z. Ya, karena yang PP2 ini bentuknya segitiga juga, jadi titik beratnya di sepertiga Z. Terus ketemu persamaan ini. Nah, persamaan ini kita simpen terlebih dahulu. Di mana di soal B nanti bakal kita pakai. Di soal B kita diminta buat menghitung dimensi pondasi sumuran. Jadi kita sama dengan kan 0, dua-duanya terlebih dahulu. Sigma PH sama dengan 0, jadi 6,412 dikurangi 9,353D dikurangi 25,65D sama dengan 0. Jadi D-nya didapat 0,183 meter. Nah, sedangkan yang sigma M itu seperti ini persamaannya, kita sama dengankan nanti D-nya ketemu 1,616 meter. Maka kita gunakan diameter pondasi sumuran yang lebih besar dari keduanya, di mana di sini paling besar 1,6, jadi kita pakai aja pondasi sumurannya itu 2 meter atau D sama dengan 2 meter dengan kedalaman 4,5 meter atau Z-nya sama dengan 4,5 meter. Terus kita cek nilai momennya. Nah, nilai momen ini di mana sigma momen yang pasif itu harus lebih besar daripada sigma momen yang aktif karena untuk mencegah terjadinya guling maupun geser. Di mana sigma MA sama dengan momen yang aktif, karena yang aktif tadi itu gayanya cuma 1, berarti sigma MA sama dengan PA dikali sepertiga Z. Jadi ini kita ambil aja. Kemudian sigma momen positif, sigma momen pasif itu kita ambil dari sini. Ini kita jumlah aja. Ini tandanya jadi plus.
Jadi PP1 dikali setengah Z ditambah PP2 dikali sepertiga Z. Ketemu ini, kita hitung semuanya. Yang tadinya di sini ada D, D-nya kita ganti sama 2 meter ini. Sorry. Karena di sini 2 meter, maka D-nya kita ubah jadi 2 meter. Dan sigma momen A ketemu 9,618, sigma momen P atau pasif 119,0385. Maka didapatkan bahwasanya sigma momen pasif lebih besar daripada sigma momen aktif. Jadi dimensi pondasi sumurannya yang ini dimensinya dapat kita gunakan. Nah, untuk soal yang ketiga atau poin yang C itu kita diminta untuk menghitung faktor keamanan daya dukung pondasi. Ini tadi diketahui di soal, terus kita harus punya tabel parameter koefisien daya dukung tanah. Ini dari Terzaghi, di mana dengan V kita atau sudut geser 30 derajat, kita bisa dapat NC, NQ, N gamma itu sebesar ini. Jadi kita tinggal baca aja, ini kayak sebenarnya dibagi dua gini ya. Jadi ini mulai dari derajat 0 sampai 25, terus lanjut 26 sampai 50. Ini 30, karena sudut kita 30, maka dapat NC 18,99, NQ 8,31, N gamma 4,39. Nah, kemudian kita hitung Q ultimate-nya. Hitungnya gimana? Karena pondasi sumuran kita itu berbentuknya lingkaran, maka digunakan formula 16.21 seperti gambar di atas. Jadi, kalau bentuknya itu kotak atau square, kita pakai Q ultimate yang ini. Sedangkan kita bentuknya lingkaran, maka kita pakai yang merah ini. 1,3 CNC plus Q NQ plus 0,3 gamma BN gamma. Di mana Q ini lagi-lagi bisa kita ubah. Q ini bakal kita jabarkan jadi gamma dikali kedalaman. Q ini kan biasanya satuannya ton per meter persegi gitu ya. Nah, gamma dikalikan Z itu nanti hasilnya bakal sama seperti dengan Q. Kenapa? Ya karena gamma itu adalah ton per meter kubik. Dikalikan kedalamannya meter. Berarti kan bisa dibuang M-nya. Jadi bakal jadi ton per meter persegi. Kemudian 0,3 gamma. Terus ini B. B ini adalah sisinya. Karena di sini lingkaran, berarti kita pakai di diameternya. Ini diameter dikali N gamma. N gamma, NQ, NC kita dapat dari tabel ini. Sudah ada semua. Kita hitung, ketemu 83,461. Terus key allowable-nya, kita asumsikan terlebih dahulu FK-nya 3. Jadi 83,461 dibagi 3, ketemu 27,82. Terus kita hitung dari untuk menghitung key total yang bisa ditahan begitu ya. Key total dari pondasi ini kita perlu yang namanya Q sama dengan QP plus QS. Di mana QP ini kita pakai rumus 2 kali seperempat pi D kuadrat dikali Q all ketemu 174,7 ton. QS-nya pakai rumus 2 pi D gamma C kali kedalaman, ketemu 28,6 ton. Nah, kemudian untuk menghitung faktor keamanan yang sebenarnya, itu kita perlu ngebandingin dengan beban yang harus ditahan oleh pondasi sumurannya. Di mana dari soal kita dapat beban luar atau P-nya itu 1400 kN. Yang apabila kita konversiin ke ton itu kurang lebih sekitar 140 ton. Kemudian beban sendirinya bisa kita hitung pakai 2 kali seperempat D kuadrat dikalikan kedalaman dikalikan dengan gamma beton. Gamma betonnya kita pakai seperti yang di soal pertama aja, yaitu di 2,4 ton per meter kubik. Ketemu Q sendirinya 21,6 ton. Jadi Q total dari beban yang harus ditahan adalah 140 ditambah 21,6
ketemu 161,6 ton. Nah, maka perhitungan faktor keamanannya yaitu FK sama dengan QP plus QS dibagi dengan Q total. Jadi ini ditambah ini dibagi sama ini. Ketemu 1,258. Jadi FK-nya itu 1, lebih dari 1. Nah, sebenarnya seperti yang udah aku sampaikan di awal, FK bisa dari 1 itu udah termasuk aman. Jadi ya pondasi sumurnya ini bisa dikatakan aman. Walaupun emang kalau mau lebih aman lagi, kita bisa naikin kedalamannya gitu. Jadi naikin itu maksudnya kedalamannya diperbesar. Kalau tadi kan aku pakainya di 4,5 meter, jadi kalau misal semakin dalam itu mungkin lebih besar lagi faktor keamanannya atau FK-nya atau FSC. Nah, kemudian untuk gambarnya kurang lebih D-nya 2 meter, kedalaman 4,5 meter, IU dan juga P-nya ini tadi di 1400. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan SNJ dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya bisa bertanya aja di WA aku di 0821 3804 4255. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.